it's true. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. Nah, kalau kalian follow Instagram aku, pasti familiar sama makeup aku yang tadi, karena itu tuh beneran makeup yang selalu aku lakukan selama aku liburan di Jepang. Pas aku tanya, mau vlog liburannya dulu atau mau tutorial makeupnya dulu? Terus kalian jawabnya mau tutorial makeupnya dulu deh. Nah, ini adalah tutorial makeupnya, bener-bener makeup yang aku pakai selama aku liburan di sana. Aku start pakai sunscreen, karena kebetulan aku lagi nyobain sunscreen ini nih. Ini tuh sunscreennya dari Bio Beauty Lab, SPF-nya tuh 35 PA++++. Ada Relipidium, ada Pomeo Brightnya, dan ada Gardenia Florida Fruit Extract. Teksturnya tuh ringan, dan ini tuh sebenarnya dikhususkan buat kalian yang punya kulit berminyak, karena sesuai namanya ini tuh Acne Light Sunscreen. Nah, kalau yang produk untuk acne di aku biasanya cocok banget kalau dipakai buat sebelum make up, karena dia tuh nggak akan oxidize, nggak akan bikin kulit jadi berminyak, terus teksturnya juga ringan. Nah, selama di Jepang tuh aku pakai sunscreen ini sama pakai sunscreennya muka. Yang muka nanti aku review di video terpisah. Dia juga nggak bikin komedoan, nggak bikin kulit wajah aku jadi berminyak ataupun geradakan. Yang kedua aku mau pakai concealer, tapi ini tuh langsung pakai color corrector. Aku pakai dari produknya Mop Beauty, dan ini tuh warnanya udah agak-agak peach. Biasanya kan kalau orang tuh pakainya langsung diaplikasiin. Nah, aku menyarankan buat kalian jangan ngikutin tutorial-tutorial yang kayak gitu, karena itu tuh bikin makeup jadi kelihatan lebih keki. Caranya biasanya aku lakuin, aku taruh dulu produknya di punggung tangan kayak gini. Agak banyak juga nggak apa-apa. Terus kita ambil sponge, kalau bisa sih sponge-nya yang kecil aja, kalau nggak salah ini dari brandnya Muakyu deh, nanti linknya aku taruh di description box ya. Aku tuh beli yang ini tuh satu set, dan aku suka banget karena dia tuh empuk banget, terus bisa mendelivery produk dengan baik. Aku pakai di area under eye, karena somehow kalau liburan kita tuh kurang tidur ya. Dan aku mau ngasih tahu sama kalian, selama di Jepang kulit aku membaik banget, gila sih memang ya. Air Jepang sama air Korea tuh kalau buat kulit oke banget, makanya orang sana tuh rata-rata kulitnya banyak yang glowing, walaupun tidak semuanya ya. Tuh under eye-nya menghilang kan. Lebih oke daripada pakai concealer yang warnanya kayak kulit. Aku sih menyarankan pakainya tuh lebih ke yang warna ada peach-peachnya kayak gini. Nah, pas kemarin ke Jepang aku tuh bawa dua complexion. Yang satu tuh cushionnya Jung Semol yang ini, dan yang satu lagi tuh foundation sticknya Dior. Tapi karena di sana tuh cuacanya lagi udah mulai dingin, aku lebih sering pakai yang Jung Semol ini karena teksturnya lebih light, lebih ringan, terus ada glowing-glowingnya gitu. Jadi kalau dipakai di cuaca dingin tuh nggak perlu disetting pakai bedak juga udah cakep banget. Nah, ini aku pakai shades yang medium deep, warnanya masih agak lebih terang sih dibanding kulit aku, tapi masih cukup oke lah. Karena aku suka banget sama finishnya. Untuk coveragenya tuh dia medium to full. Tuh, ini tuh finishnya memang glowing kayak gini. Kalau misalnya kalian traveling ke negara yang dingin atau kalian diem terus di ruangan ber-AC gitu, pakai complexion gini tuh cakep banget sih. Tuh, nggak akan gampang bubar, tidak akan gampang meleleh, dan bikin kulit tuh jadi lebih sehat sih menurut aku. Karena nanti tuh kulit kita kan kena dingin, biasanya dingin itu bikin kulit jadi lebih kering kan. Nah, nggak akan jadi matte, nggak akan jadi kelihatan kering gitu sih kulit kitanya. Ini salah satu cushion Korea yang terworth it. Ini kalau nggak salah aku tuh belinya di Korea, tapi di Sociola juga ada, bahkan di Shopee pun udah ada sih. Nanti linknya aku taruh juga ya di video ini. Nih, kalian bisa lihat, ini warnanya masih agak lebih terang kan, tapi finishnya sih bagus ini. Sama yang finishnya bagus juga yang lagi aku coba cushionnya Laneige sih. Itu bagus banget, nanti kita bahas di video terpisah karena belum aku wear test. Kalau ini udah aku wear test, kalau buat daily di set pakai bedak dia oke banget. Kalau misalnya dibawa ke negara dengan cuaca dingin, nggak di set bedak dia juga awet. Tapi kalau buat olahraga sih menurut aku dia cepet bubar ya, karena tidak peruntukannya juga sih. Dan nggak ada klaim tahan keringat apa gimana juga sih kalau nggak salah produk ini. Yang berikutnya aku mau pakai blush on, dan ini blush on dari Lux Crime. Shades ini favorit banget, please Lux Crime jangan sampai discontinue. Ini shades yang Sis Aura. Jadi ini tuh blush on tapi bisa dipakai di bibir sih menurut aku, karena kemarin tuh waktu di Jepang aku sering banget pakai produk ini di bibir. Susah banget nyari produk lip yang warnanya persis sama seperti ini. Dan aku suka banget sih sama warnanya. Nah, sama kayak ini aku taruh dulu di punggung tangan sebelum aku tapin di pipi.
Alasannya sama, karena aku pengen hasilnya itu lebih natural, lebih ngeblend, dan jangan sampai terlalu pigmented. Dan ngeaplikasiinnya tuh kayak pelan-pelan gini aja. Kalau misalnya kalian di make upin gitu ya sama MUA, biasanya tuh mereka ngetap-tap produknya juga kayak gini sih, nggak pernah yang terlihat galak atau keras gitu. Karena yang dibutuhkan itu justru hasil finish yang cantik dan natural. Ini teksturnya tuh cair, tapi tetap pigmented. Terus kalau dipakein di atas foundation kayak gini tuh nggak merusak si complexionnya. Kalau aku perhatiin ya, hampir di semua tutorial makeup aku tuh pasti ada aku masukin produk Lux Creme. Entah eyelinernya, entah powdernya, entah skin tint-nya. Karena memang untuk ukuran makeup lokal mereka tuh oke banget sih. Nah kalau ini agak terlalu pink nggak apa-apa, karena tetap bakalan aku set pakai bedak. Apalagi hari ini aku mau pergi juga sih. Nah apakah selama di Jepang makeupnya tetap aku set pakai bedak? Jawabannya tetap. Karena aku tetap pengen si makeupnya tuh awet seharian dan nggak meleleh gitu loh. Nah, bedaknya aku pakai Huda Beauty yang Easy Bake. Yang ini aku pakai shade yang Blondie. Salah satu bedak untuk ngeset yang bagus banget. Nah, karena ini aku mau aplikasiin di seluruh area wajah aja untuk ngeset. Jadi aku pakai puffnya yang besar. Ini dari Muakyu yang collab sama Nanat Nadia. Nah, ini aku dapat tips nih dari TikTok. Katanya jangan langsung dikemukain, tapi tap-tap dulu di punggung tangan. Baru setelah itu aplikasiin di wajah. Tuh, jadi hasilnya tuh nggak dempul, guys. Nah, ini hasilnya. Ini adalah powder untuk ngeset salah satu yang paling best sih menurut aku. Nih, finishnya jadi kayak gini. Nah, terus kalau aku make up biasanya kalau memang bukan yang event khusus, bukan untuk yang acara spesial, kalau ada bekas jerawat kelihatan atau ketidaksempurnaan wajah masih kelihatan, aku sih biarin aja karena menurut aku itu normal gitu. Dan untuk daily kita juga nggak perlu make up yang terlalu berat banget kan kalau sekarang-sekarang. Jadi aku lebih suka ya udah biarin aja kayak gini. Oke, ini adalah part make up yang paling aku suka. Bahkan saat aku jadi MUA dan aku nge-make upin orang, orang tuh selalu suka kalau hidungnya di shading. Karena begitu beres nge-shading, pasti mereka tuh ngerasa kayak, wah gila mukanya berubah banget karena hidungnya jadi kelihatan lebih mancung. Nah, untuk nge-shading hidung, aku pakai dari Vocalour. Ini favorit sepanjang masa nih. Ini yang Vocalour Soleil Matte Bronzer, shades yang S02. Aku beli ini murah banget, kayak 50 ribuan apa 60 ribuan. Teksturnya tuh dia gampang di blend, terus warnanya nggak terlalu pigmented. Kalau buat bronzer, contour, cari produk yang memang nggak terlalu pigmented, supaya kalian tuh gampang ngeblendnya. Terus kalau kebanyakan pakai produknya juga kalian tidak perlu khawatir. Nah, ini aku pakainya dari ujung sini, ngebentuk setengah lingkaran aja. Udah, aku tuh sekarang kalau nge-contour hidung udah nggak pernah lurus ke bawah lagi, tapi ngebentuk setengah lingkaran di sini aja. Karena namanya make up tuh trennya kan pasti berubah-ubah ya. Trennya seberubah apapun, sebisa mungkin kita tuh udah kenal sama bentuk muka kita, jadi mau ada tren seberubah apapun, kita tetap bisa nyesuaiin sama bentuk wajah kita. Nah, terus ini bentuk ke sini, ke bawah. Nah, baru di atasnya diratain sedikit. Oke, ini untuk shading hidungnya udah selesai. Kita biarkan dulu segini sebelum nanti kita tambahin highlighter. Ini terlalu bawah sih tadi bikinnya, tapi ya udahlah ya, segini aja cukup. Nah, berikutnya kita akan ke alis. Sebenarnya kalau buat peralisan sampai detik ini pun ya, aku tuh masih kayak bikin alis sesuai mood aja. Belum yang sampai punya saklek banget karena sejujurnya jari aku juga masih kayak gak bisa bikin yang saklek gitu loh, berubah-ubah aja. Tapi kemarin selama di Jepang aku pakai produk highbrow ini tuh dari Ruhi Diary. Ini bisa bikin alis kita jegrek seharian. Nah, cuma cara pakainya itu, kalau yang aku lihat kan ada beberapa orang yang langsung dipakein ke atas. Kalau aku biasanya aku pakein lawan arah dulu sampai si semua alisnya tuh terkena produknya. Tapi ini harus pelan-pelan banget, jangan sampai terlalu banyak produk yang kena ke kulit kita. Nah, kalau udah baru kita balikin lagi, ngikutin arah alis kita. Jadi ini tuh bikin si alisnya jauh lebih nempel. Yes, udah jadi kayak gini. Nah, sebenarnya alis aku sudah oke banget sih. Cuma yang sebelah ini tuh kan memang turun banget. Aku udah pernah sulam alis juga, dan sulam alisnya tuh yang natural banget. Jadi tetap harus aku gambar. Karena sesuai request aku tuh nggak mau pakai sulam alis yang terlalu ngejeblak gitu loh. Aku nggak apa-apa ngegambar alis tiap hari daripada takut gagal. Walaupun kemarin waktu di Zarada nggak gagal sama sekali sih. Malah aku suka bentuknya. Ada kan yang bilang harusnya alisnya kurang naik.
Percayalah, sebelum aku bikin alis ini, itu tuh dibikinin dulu yang naik, digambarin ke atas gitu sama si yang masangnya, dan aku pun setuju itu membuat muka aku kelihatan jadi aneh. Nah, setelah pakai ini, aku pakai yang dari OMG. Ini tuh sebenarnya aku beli iseng aja karena temen aku lagi live sama OMG, terus aku coba deh karena aku lagi butuh pensil alis mana harganya murah kan, tapi ternyata aku suka banget sama pensil alis ini. Ujungnya tuh tajam, warnanya tuh pigmented dan gampang banget diaplikasiin tuh. Nah, ini tuh aku kemarin belinya yang warnanya gelap karena mau ngisi bagian belakang alis aku. Kalau warnanya terlalu terang nanti terlalu jomplang warnanya. Sekarang tuh brand lokal tuh bagus-bagus tahu. Jadi kalau kalian mau belajar make up tuh sebenarnya tinggal dirutinin latihannya aja. Beli make up mahalnya nanti aja setelah kalian udah bisa make upan. Tapi sebenarnya bikin alis tuh balik lagi selera sih. Ada orang yang suka alisnya tebal, ada orang yang suka alisnya tipis gitu. Nah, aku pakai brow cara dari Peripera yang warnanya coklat. Terus aku pakein aja tipis-tipis gini supaya alis aku warnanya nggak terlalu hitam. Karena menurut aku tuh ya memang benar alis yang terlalu gelap, apalagi yang terlalu ngejegrak gitu, membuat muka kita tuh antara jadi galak atau jadi lebih tua. Tapi balik lagi selera. Oke, kita akan lanjut ke eyeshadow. Nah, kalau misalnya kalian suka bingung kan kalau pakai eyeshadow tuh biar nggak ribet, biar warnanya senada gimana, pakai blush onnya aja dijadiin base untuk eyeshadownya. Nah, selama di Jepang kemarin itu yang aku lakukan. Jadi mempermudah pemakaian produk, mempermudah produk yang dibawa-bawa, jadi nggak terlalu banyak juga. Nah, aku aplikasiinnya pakai brush dari Iris. Ini kemarin traveling aku bawa-bawa, praktis banget. Ada buat powder, ada buat foundation, ada buat contour, ada buat eyeshadow. Apalagi kalau liburannya nggak yang harus full make upan banget, pakai brush ini tuh love banget sih. Tapi kemarin aku nggak cuma bawa brush yang ini sih, aku bawa beberapa brush, tapi semuanya brushnya dari Iris. Nah, ini diratain aja, dijadiin base eyeshadownya supaya si warnanya tuh tidak jomplang dengan mata. Jadi warnanya tuh masih satu nada gitu loh, masih satu nuansa si mata dan juga pipinya. Nah, berikutnya hampir kelupaan, aku akan ngekontur area pipi aku sedikit. Bronzer sih sebenarnya di area sini agar terlihat lebih tirus sedikit ya. Nah, kalau lagi liburan atau daily aku jarang sih pakai produk kontur dalam atau kontur stick atau kontur krim gitu. Karena aku pengen cepet sebenarnya biar praktis, ringkes gitu. Ini tuh aku suka untuk produk ini, harganya murah. Terus dia tuh bener-bener warnanya tuh nggak lebay. Jadi kalau buat pemula atau baru belajar make up ini cocok banget sih. Nah, yang berikutnya aku lanjutin pakai eyeshadow dan kemarin aku tuh baru beli palette NARS yang ini. Ini yang eyeshadow menurut aku worth to buy banget. Kalau misalnya kalian gak butuh make up yang warna-warni banyak, menurutku ini sih. Ini tuh kepake banget semua warnanya. Dan aku tuh beli produk ini tuh sengaja karena aku mau ke Jepang. Terus aku berpikir kayaknya aku pengen eyeshadow baru ya. Dan aku kemarin beli di Zalora sih, kebetulan di Zalora lagi ada stoknya, jadi aku langsung beli. Sebelumnya NARS tuh aku pakai blush on-nya dan aku suka sama si blush on-nya. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli si palette eyeshadow. Kayaknya ini habisnya juga bakal sampai expired deh, jadi aku akan pakai eyeshadow ini lama banget. Nah, kalau pakai produk ini harus sedikit-sedikit banget karena dia sangat-sangat pigmented. Aku pakai di area sini aja. Udah segitu aja, cuma buat menambah sedikit warna di kelopak matanya biar ada coklat-coklatnya dikit gitu. Nah, ini diolesin terus baru setelah itu diblendin. Biasanya aku pakai juga di bawah mata ujung sini untuk ngasih efek mata yang lebih gede. Eye makeupnya udah gitu aja, sesimpel itu. Untuk menambah glitter dan glownya aku punya palette Dior Backstage yang ini. Ini adalah palette Dior yang menurut aku paling worth it untuk dibeli. Kayaknya semua orang yang suka make up pasti punya ini sih, karena menurut aku ini kepake banget. Nah, ini aku aplikasiinnya pakai jari aja di atas ini sedikit. Nah, untuk final touch blush on-nya ini sebenarnya udah bagus banget sih. Aku udah suka. Aku tambahin blush on yang Dior ini di area sini aja sedikit. Tuh, glowingnya tuh tidak main-main ya untuk produk ini. Nah, mereka tuh punya yang baru. Kemarin aku sempat icip-icip gitu, aku swatch. Si shimmering splendidnya tuh nggak kayak gini, si glowingnya. Masih lebih glow yang ini nih. Terus untuk di area hidung, aku pakai highlighternya juga. Dan di area sini. Ini tuh nanti kalau muka kita sudah menghasilkan minyak alami ya, si glowingnya tuh akan kelihatan natural banget. Dan yang terakhir aku pakein juga di sini nih. Ini Belek Artis namanya.
Yang berikutnya ini aku mau pakai eyeliner. Sebenarnya kalau liburan aku tuh agak malas pakai eyeliner karena takutnya luntur-luntur ke bawah mata gitu. Tapi karena ini yang dari Something Batman, ini minim banget lunturnya. Aku pakai yang ini. Ini juga cuma di ujung mata aja. Nah, kemarin aku baru beli eyeliner cream yang Inglot. Katanya itu tahan banget. Makanya nanti aku akan pakai di video terpisah ya. Karena hari ini kan aku mau pakai make up yang aku lakukan saat aku kemarin liburan ke Jepang. Nah, ini tuh aku pakai cuma di bawah sini. Nah, yang aku suka dari eyeliner ini juga ujungnya tuh tajam banget. Udah segini aja, nggak aku pakein full. Oke, ini aku pakai bulu mata dan ini dari merek Dorolab. Ini tuh udah ada lemnya dan viral banget kayak di TikTok. Aku beli karena ngeliat afiliator TikTok tuh membahas banget produk ini. Jadi aku cobain, ternyata ketagihan. Ini udah box ketiga yang aku punya. Sebenarnya dia bisa dipakai lagi sih, cuma kadang aku suka ribet nyimpen-nyimpennya. Jadi biasanya aku 1 kali maksimal 2 kali pakai sih. Nah, ini cara pakainya gampang, tapi aku nggak tahu nih, aku bisa melakukannya di depan kamera atau tidak ya. Nih, yang terpenting megangnya tuh kayak gini untuk si bulu matanya. Nah, dia tuh kalau dipakai seharian awet dan nggak gampang copot sih. Tapi makanya harus bener ya, karena kalau misalnya makanya terlalu masuk ke dalam mata, nanti tuh setelah seharian akan terasa mata kita tuh jadi kayak agak kecolok-colok gitu. Nah, yang lebih gampang itu pakai yang agak tengah. Jadinya saat dandan tidak perlu pakai maskara, nggak perlu gotik-gotikan hitam, dan malamnya tuh nggak perlu ngebersihin maskaranya. Nah, sekarang untuk step yang terakhir adalah step bibir. Aku punya lip liner baru dan ini tuh dari SK. Ini aku pakai shade yang slate. Aku suka sama teksturnya, tapi menurut aku si bentuk ininya tuh terlalu gendut ya. Sama si ujungnya juga lumayan gendut sih si produknya. Kalau dari bentuknya aku lebih suka yang Luxe Crime karena si Luxe Crime itu lebih slim, tapi teksturnya oke sih. Ini aku pakai agak over lip dikit. Nah, aku suka dari produk ini, dia tuh ada bagian bawahnya silikon untuk ngeblendnya. Jadi kayak bisa bikin jadi rata dan agak blurring gitu, nggak jadi aneh. Lalu untuk base ombrenya aku pakai lagi nih si produk Luxe Creme yang tadi, tapi tipis aja. Terus ratainnya pakai jari. Baru setelah itu yang terakhir aku pakai dari Mop Beauty si GWS ini. Ini pakainya di area tengah aja sama di area bibir dalam. Jadi, kalau misalnya kalian pengen bibir kalian tuh kelihatan lebih berisi, kalian bisa pakai lip liner. Game changer banget sih itu. Bibirnya tuh jadi kelihatan lebih plumpy. Ini makeupnya udah selesai, aku mau rapihin rambut sebentar, baru aku mau balik lagi. Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. Nah, kira-kira ini hasil make up-nya. Ini tuh make up menurut aku cocok banget kalau misalnya buat sehari-hari, nggak too much, nggak terlalu berat, tapi masih cukup berwarna dan kelihatan dandan. Jadi kalau di foto tuh masih kelihatan muka kita tuh dandan, tidak pucat, tapi nggak berat sama make up gitu ya. Semoga tutorialnya membantu dan udah beres ya utang aku bikin konten tutorial make up untuk liburan. Next, aku bikin video apa lagi? Tulis di kolom komentar. Oke? Bye-bye!